everyone, finally welcome back again to my channel. Kalau bulan lalu sudah membahas mengenai Januari favorit, nah bulan ini tentunya kita harus membahas mengenai February favorites. Tidak usah berlama-lama lagi, ini dia yang menjadi favorit aku selama bulan ini. Yang pertama dari skincare dulu kali ya. Nah ini aku baru beli Corinne the Farm. Ini adalah pembersih muka. Kalau aku tuh biasa pakai whey. Nah aku biasanya pakai yang susu pembersih remover milk. Terus kemarin aku iseng cobain, soalnya sekalian harganya juga lagi promosi. Ini bisa beli di Guardian ya, si Corinne the Farm ini. Nah aku beli yang micellar gel refreshing. Ini juga pembersih muka tapi yang bahannya lebih gel. Memang sih ngebersihinnya jadinya bagus, bener-bener bersih banget mukanya. Cuma aku kurang suka yang bahannya gel ini karena agak sticky di kulit muka aku, jadi kayak lengket-lengket gitu. Yang tekstur yang ini aku kurang suka, aku lebih suka tekstur yang ini. Cuma kalau lebih bersih yang mana? Yang ini somehow ternyata emang bersihnya bagus banget dan dia lembut, nggak bikin mata iritasi. Jadi dia bisa buat mata sama bibir juga. So this is a good deal for you if you wanna try. Bisa beli di Guardian terdekat. Berikutnya dari primer, mungkin udah sering ya aku ngebahas primer ini dari pertama awal sebelum launching di Indonesia pun aku udah beli. Jadi waktu sebelum launching itu aku beli yang hydration sama yang smoothing base ini. Aku beli yang pertama tuh yang hydrating soalnya kulitnya aku kering. Terus pas mereka launching di Indonesia, aku sempat diundang sama Makeup Forever Indonesia buat datang ke launchingnya acara Step One Equalizer ini. Dan mereka ngirimin paketnya ke aku beberapa, salah satunya adalah si smoothing base ini. Dan eventually I fell in love with this one cause I love anything to smooth my face, karena permukaannya muka aku tuh nggak mulus, jadi aku suka banget pakai ini. Jadi bikin penampakan wajah kita tuh jadi lebih mulus. Misalkan kan kayak ada beruntus-beruntus kecil ya. Nah dengan penggunaan si Step One Equalizer ini jadi mengaburkan, jadi dia blurring effect, bukan menghilangkan ya ataupun menyembuhkan, tapi dia memberikan kesan blurring effect yang mengaburkan tampilan kasar pada wajah kita. Makanya aku suka banget si primer Step One Equalizer yang smoothing base. Under eye concealer. Under eye concealer, again, dari tahun lalu aku selalu gembar-gembor soal ini adalah salah satu under eye concealer terbaik yang pernah aku pakai, karena dia lightweight, hasilnya juga natural dan bagus banget, enak banget, tahan seharian. Bahkan aku pernah kehujanan pakai ini pun hasilnya tetap nggak greasy, dia nggak geser gitu, nggak kayak numpuk-numpuk berminyak aneh juga, bener-bener bagus. Kenapa? Karena mata aku tuh berair banget, jadi apa aja tuh gampang luntur. Kadang-kadang bukan salah produknya, emang matanya aku aja yang gampang berair. Misalkan aku pakai maskara, aku harus waterproof. Nah yang under eye concealer aku ini, aku suka banget pakai si Urban Decay Naked Skin. Aku pakai yang medium light neutral, medium light neutral, dan ini sudah masuk ke tube keduanya aku. Aku baru nambah satu tube lagi, tapi ini sebenarnya kado sih dari teman aku, dari Vicky Shu. Dia kasih aku karena dia tahu aku suka banget. Nah dia beliin aku yang light neutral. Ini belum aku buka sih, jadi ini botol ketiga aku ya berarti. Ini adalah under eye concealer yang sudah di-rave banget hampir sama semua YouTuber ya, apalagi YouTuber luar negeri. Kayak Jaclyn Hill, dia suka banget. Nicole Guerrero dia suka. Siapa lagi ya? Banyak sih. Oh, Desi Perkins juga suka. Ini udah di-rave di mana-mana sebagai under eye concealer terbaik yang pernah ada. Kenapa spesifikasinya lebih ke under eye concealer bukan keseluruhan concealer wajah? Karena memang kulit area di bawah mata itu lebih sensitif. Jadi gini. Aku mau bilang gini, kalau concealer itu memang bisa menetralkan, tapi lebih ke menutupi ya. Kalau ada yang bingung apa gunanya korektor sama concealer, kalau korektor itu dia mengkoreksi warna. Contoh, kalau mata kamu tuh gelap hitam banget, nah kamu korektornya atau mengkoreksinya itu pakai warna orange atau warna merah. Kalau pernah lihat ya, aku nggak punya sih karena mataku emang nggak terlalu gelap sama hitam banget. Tapi kalau abis itu kamu mau timpa concealer nggak masalah, karena concealer ini fungsinya untuk menutupi, ngerti kan? Jadi kalau sudah kamu koreksi si under eye-nya yang gelap itu pakai warna orange, kamu timpa lagi sama concealer ini, you're good to go. Berikutnya blending brush. Ini juga kayaknya sejuta umat, semua orang namanya menyukai sekali koleksi blending brush. Mereka tahu salah satu yang kudu wajib punya nomor satu adalah MAC 217, MAC nomor 27
217 ya. Nah, MAC 217 ini udah populer banget karena bentuknya yang memang agak sedikit bukan pointed ya, tapi dia lebih detail. Nih contohnya, ini kan blending brushnya lebih gede ya, lebih jangkauannya lebih luas. Nah, untuk yang matanya kecil kayak aku harus hati-hati pakai blending brush seperti ini. Makanya blending brush yang lebih detail atau agak pipih seperti MAC 217 ini enak banget buat dipakai sama aku. Plus bulunya juga halus banget. Kadang-kadang kan kalau kita pakai bulu sintetis, jangan juga sih blending mata pakai bulu sintetis. Cuma kalau kita ngeblend pakai kuas yang terlalu kasar, bulu yang terlalu kasar, nantinya nusuk-nusuk mata kita jadi sakit kan, kadang-kadang bikin mata jadi iritasi. Nah, tapi kalau pakai si MAC 217 ini enak banget. Cuma downside-nya adalah ini harganya lumayan mahal untuk cuma 1 biji begini doang nih. I really think you could always go for another brush. Yang penting dia lembut dan ya tipenya blending brush yang memang pipih seperti ini udah cukup buat kamu, apalagi buat kalau memang baru belajar. Cuma kalau kamu mau invest ke blending brush, pengen punya satu aja yang bagus, you can always go to MAC 217 cause this is one of the best and everybody talk about this brush. Nggak usah diraguin lagi deh, pokoknya buat kalian yang cari blending brush, go for MAC 217. Nah, ini produk alis baru, brow definer dari Anastasia Beverly Hills. I honestly still think this product is overpriced. Tapi kalau dari sisi pemakaiannya emang gampang banget. Jadi dia dual ended seperti ini. Yang satu kuas, spulinya ini juga lembut, enak banget kalau dipakai di alis. Nah, ujung satunya ini adalah tempat kalian apply si alisnya ini. Ini metode ataupun bentuk yang shape-nya seperti ini sudah banyak di brand-brand lainnya, seperti kalau nggak salah Etude sama The Face Shop juga punya yang bentuknya seperti ini cara aplikasinya, dan mereka juga nggak kalah bagusnya. Memang sih kalau buat kalian semua yang males banget pakai di brow pomade, karena kalau di brow pomade kan lebih ribet ya, lebih harus detil, harus sabar, harus pakai alat tambahan lagi kuas yang berarti overpriced juga jatuhnya kan. Jadi somehow ini adalah salah satu alternatif terbaik. Cuma kan dia bentuknya agak miring, kayak angled gitu kan. Kalau lama-kelamaan dipakai, si angled posisi angle-nya itu lama-kelamaan jadi nggak terlalu precise. Jadi ya rugi-rugi untung juga sih. Untungnya adalah kalian cepet aplikasinya, gampang dan gak ribet. Tapi kalau kalian pakai si brow definer ini, dia menurut aku overprice-nya adalah karena dia cepet banget habis. Sedangkan aku kalau pakai di brow pomade itu tahannya bisa sampai 6 bulan lebih. Itu hitungan aku pakai tiap hari ya. Nah, kalau yang ini mungkin sebulan aja juga udah habis. Nah, itulah yang bikin agak gimana gitu kalau beli ini, kayaknya boros banget. Cuma ya, this is one of the best brow product, so why not? If you wanna try, go ahead. Aku iseng nih beli si neutral palette dari Morphe Brushes ini. Dia ukurannya kecil, dia nggak ada kaca di dalamnya. Cakep ya? Oke, can you see that? Aku swatch yang matte-nya dulu. Nah, ini warnanya, oh, dia bagus, pigmented banget, dan juga tuh, there you go. Dan warna-warnanya warna-warna neutral yang bisa kalian pakai sehari-hari. Aku suka banget sama si palette ini. Dia juga, oh ya, aku swatch yang ini dulu ya. Bentar, let me clean my finger. 2 and 3. Dia cuma punya 3 yang shimmer colornya. Go. Let's see. Oke. Nah, ini warnanya. Ambil si Morphe Brushes palette 12 NB, kodenya jadi 12 NB. Ada selalu di belakang si paletnya. Dan satu hal, kalau kalian adalah packaging whore atau orang yang tergila-gila sama yang namanya packaging, you'll be very sad with the packaging. Ya, tipikalnya Morphe lah, cuma kayak plastik biasa kayak gini. Dan it's super light, nothing special about the packaging, but that's the price you pay, man. It's cheap. Nggak mungkin lah packagingnya harus sampai wah juga. Cuma, this is one more time. Look at that flower, so beautiful, so worth it. Next, ini sebenarnya kado ya. Ini kado juga masih dari sahabat aku. Jadi si Vicky Shu itu selain kasih aku concealer yang tadi Urban Decay, dia juga kasih aku palette ini. I
love this palette. This is limited edition, the Rainforest After Dark Colored Clay Eye and Cheek Palette. Jadi ini paletnya kalau nggak salah udah lama sih, edisi yang fall tahun lalu, limited editionnya mereka. Dan ini keren banget sih, parah. Ukurannya gede. Pertama aku lihat kalau di website-nya kayaknya kecil ya, cuma pas sudah dipegang di tangan ini setangan-tangan enggak, segede-gede enggak. And this is so beautiful. Let me open it for you. Dia punya kaca gede. I don't wanna try to blind you. Tapi dia ini ada kaca juga, kaca bagus, gede. Dan look at that. Look at that. Udah aku sempat pakai sih, tapi nanti aku bikin tutorialnya ya. Aku pengen bikin tutorial all Tarte product. Jadi kayak one product tutorial gitu, semuanya produk Tarte. Aku suka banget. Ini blush on-nya juga bagus banget. See that? It's so cute. It's pinky. Gak kelihatan ya? Susah ya? Ya, tapi itu kelihatan tuh. So pinky. Bagus deh. Terus juga highlightnya pun dia it's so subtle. Bener-bener cakep. Warnanya juga bagus tuh. Highlight on fleek. Warnanya juga bagus-bagus banget. Dan aku pernah bikin kayak short tutorial on my Snapchat using this palette. Probably it'll be so hard to find this palette again because it's limited edition kalau aku nggak salah dari fall collectionnya. So honey, whenever you see limited edition, go grab it because once it's gone forever. Jadi ya aku senang banget akhirnya si Vicky tetap nyariin di Sephora sana dan tetap bisa ngedapetin si palette ini buat aku. I love you so much Vicky. And you guys, this is my favorite product of the month. Berikutnya kita masuk ke lipstick. Nah, aku mungkin agak sedikit telat ya ngikutin tren si Miami Fever ini. Ini adalah Ofra Cosmetics liquid lipstick kolaborasinya dengan Kathleen Lights. Yang ini shade namanya Miami Fever. Aku rasa kalau emang kalian beauty freaks, kalian udah lama tahu sama si shade yang satu ini. Dan Miami Fever ini warnanya unik banget. Di aku somehow jadinya lembut, nggak terang gitu. Aku suka banget. Dari pertama aku beli itu sekitar 2 minggu yang lalu. Hampir tiap hari aku pakai terus tiap pergi, bahkan walau tanpa makeup mata sekalipun ini tetap aja bikin muka aku jadi lebih cerah. Maka aku suka banget si Miami Fever ini. Senang dengan harga yang murah ini, aku bisa dapat formula yang bagus. Memang sih nggak sampai yang tahan lama banget, cuma tetap aja ya, aku rasa hampir semua liquid lipstick juga judulnya memang matte dan tahan lama, tapi tetap aja kalau kalian wipe sedikit pun dia masih bisa geser ya, kecuali brand-brand kayak Kat Von D atau Anastasia, Beverly Hills ya mereka agak beda. Cuma kalau untuk Ofra sendiri menurut aku lumayan banget, formulanya sangat enak di bibir, nggak bikin kering, nyaman banget, bisa pakai berjam-jam ya, lumayan tahan lama, dan yang paling pasti warnanya bagus banget di bibir aku. Aku sempat beli si Daytona Beach satu lagi juga, jadi aku beli 2 ya. Nah, si Daytona Beach ini juga aku suka, tapi kalau warna yang Daytona kan agak sedikit cool. Nah, kalau yang warm aku suka banget si Miami Fever ini. Kalau temen-temen ada yang sudah sempat nyobain Ofra dan punya banyak warna lainnya, kasih tau aku dong, aku harus beli yang warna apa, karena aku cukup penasaran sama si Ofra ini. Kira-kira warna apa lagi ya? Kalau kayak warna-warna gelap tuh aku agak males, kayak Havana Night gitu-gitu. Aku pengen coba yang justru warna-warna lucu-lucunya, yang terang-terangnya, warna-warna permennya. Nah, kira-kira warna yang mana ya? Kalau teman-teman punya suggestion langsung komen aja di bawah. Aku harus beli Ofra yang warna apa lagi. Dan masih lipstick. Yang ada di bibir aku sekarang ini adalah Anastasia Beverly Hills Soft Lilac. Aku suka banget sih Soft Lilac ini. Aku punya pink lainnya dari Anastasia ya, Dusty Rose, Lovely, tapi maksudnya ya mereka bagus juga, oke lah gitu. Cuma kalau yang Soft Lilac ini aku makeupan atau nggak makeupan, warnanya bener-bener fresh, bikin muka jadi kelihatan lebih cerah, dan pinknya tuh lebih keluar. Makanya aku suka banget sama si Soft Lilac ini sendiri. Ini keluarnya barengan sama Catnip. Aku juga ada Catnip, tapi tetap aku lebih suka si Soft Lilac daripada Catnip. Lucunya kebanyakan orang lebih suka Catnip. Aku juga tak tahu kenapa. Cuma kalau aku suka banget ini. Yang ini pinknya tuh lebih ngepas di bibirnya aku. Your life is too short to wear some boring lipsticks, if you know what I mean. Dan yang terakhir adalah parfum. Ya, kebalik-balik nih. Nih parfum. Aku diracunin Jo Malone ini sama Mbak Donna Agnesia. Awalnya sih aku ngeliatnya kayaknya overrated banget deh, ini kemasannya biasa aja, kalau kayaknya juga nggak gimana-gimana. Tapi ternyata
ternyata setelah dicoba wangi gila. Aku itu udah 10 tahun lebih kali selalu pakai Bulgari Amethyst yang warna ungu, atau kemarin aku juga gara-gara dikasih kado jadi beli terus, dikasih sama teman aku Lucy, itu aku sempat dikasih Gucci Rose Essentials. Lalu setelah menemukan si Jo Malone ini, aku kan anaknya ini ya, apa, kayak kalau misalkan orang bilang, ah ini seru, cuma kalau akunya belum sampai kena atau nyangkut yang bikin aku bilang, oh oke, gue suka nih produk, aku nggak bakal mau ikut-ikutan keramaian. Terus aku bilang sama Mbak Dona, aku cobain yang Wild Bluebell dan itu enak banget. Dan ini kayaknya puas, berhasil meracuni aku untuk suka sama si Jo Malone. Kalau aku sih sukanya Wild Bluebell, cuma kalau teman-teman punya wangi lainnya favorit dari Jo Malone juga boleh di-share di comment box. So that was the end of this February favorite videos. Thank you everyone for watching. Terima kasih banyak juga buat yang selalu kasih supportnya sampai sekarang. To all my followers, my viewers, Snapchat, Instagram, YouTube, Twitter, makasih banyak buat kalian semua yang yaudah deh, always being a positive person, always support me no matter what. You guys are the real MPV, man. I got nothing to say, but I'll see you again on the next video. If you're looking forward for this tutorial, for this makeup look, I did a tutorial video. Nanti aku link it down below. So if you guys wanna watch it, go ahead, go watch it, because it's so easy to apply, it's so easy to do. Why not? Why not? Why not? But that's it for now. Thank you so much for watching. I love you guys. Adios. Mwah. Bye. Akhirnya ya, kita balik lagi ke membahas mengenai balik lagi emang kemana? Yang menjadi favorit